mereka menyampaikan juga bahwa kekerasan terhadap anak paling banyak itu 49% itu kekerasan seksual. 2016 itu sampai dengan ada itu pembakaran anak. Yang perkosaan istri itu mereka rape. 3, 2, 1, action. Selamat jumpa lagi bersama dengan saya Burepio Hayon SUD dalam program Bincang-Bincang Senja alias Bincang-Bincang Sepanjang Jalan. Program ini terjadi atas kerjasama Truk F dan Box Cafe Studio Komisi Komunikasi Provinsi SUD ND. Tema yang diangkat adalah gerak bersama hentikan bias, stereotip, dan diskriminasi terhadap perempuan. Baik, sudah hadir bersama dengan saya pada kesempatan ini adalah dua perempuan hebat yang punya kepedulian, para pegiat-pegiat pejuang kemanusiaan di bidang kepedulian terhadap perempuan. Sebelum kita mulai dengan bincang-bincang kita ini, mungkin terlebih dahulu gitu ya, karena kita, mungkin pemirsa belum kenal ini ya, kedua narasumber ini, maka saya mengundang pertama Ibu Heni memperkenalkan diri secara singkat, lalu sudah itu dengan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam bersama dengan lembaga yang Ibu Heni jalani bersama, yaitu mungkin sejarah singkatnya, lalu kiprahnya sampai dengan saat ini. Begitu. Terima kasih, mulai Ibu. Oke. Nama saya Heni Ungan. Ya. Saya bekerja di satu lembaga yang namanya Truk F, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, itu sejak tahun 2000 sampai sekarang. Oke. Kalau kita omong tentang Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores, itu lahir itu sejak tahun 1997 dengan satu nama, yaitu Masyarakat Baru Peduli Hak Asasi Manusia, yang disponsori oleh para biarawan SWD dan para suster SSPS dan beberapa masyarakat yang aktif di bidang hak asasi manusia yang pada saat itu ada di Momere. Dia terus berkembang, terus di tahun 1999 nama itu diganti menjadi Truk F, Tim Relawan Kemanusiaan Flores, yang selama ini dikenal oleh masyarakat luas. Dan waktu itu kita punya 3 divisi, yaitu divisi pendidikan, divisi advokasi, divisi perempuan. Lahir divisi perempuan itu pada saat keprihatinan para kelompok ini terhadap situasi kekerasan yang dialami oleh perempuan Sika. Nah, saya bekerja di tahun 2000 sampai sekarang sebagai seorang pegiat kemanusiaan yang bersentuhan dengan persoalan-persoalan perempuan yang mengalami kekerasan. Dari tahun 1997 sampai sekarang 2021, itu Truk F sudah mencatat jumlah pengaduannya itu sebesar 2.776 orang yang mengadu. Jadi cukup banyak. Cukup banyak ya. Singkatnya. Terima kasih Ibu Heni. Mungkin kita kembali kepada Ibu Afra, mungkin bisa menjelaskan sedikit sepak terjang dan mungkin lembaga peduli kasih ini untuk bisa dijelaskan kepada para pemirsa. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Bro Hayon, saya Yohana Afra Baburaki. Biasa disapa Ibu Afra. Senang sekali saya bisa berada di dalam kegiatan ini. Ya. Singkat cerita, saya juga salah satu pegiat pegiat sosial yang cikal bakalnya sebagai pendiri. Pendiri daripada Lembaga Pelayanan Sosial Peduli Kasih. Ini didasari atas keprihatinan saya juga terhadap para korban atau perempuan yang tidak bisa menyuarakan atau suaranya di Kabupaten ND, yang mana memerlukan dampingan daripada kami yang memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum. Nah, di ND ini juga melekat dengan salah satu budaya, bukan salah satu budaya tapi budaya budaya patriarki. Yang kita tahu bersama bahwa budaya patriarki itu mengikat. Setiap perempuan yang membuat mereka terkukung di dalam
di dalam tempurung, kalau boleh Yeah, saya katakan, kata di dalam Yeah. tempurung Yeah. yang susah menyuarakannya. Mereka juga kalau di sana itu sangat membutuhkannya kepedulian daripada orang-orang seperti kita ini. Oke, Ya. baik. Jadi Peduli Kasih itu berdiri sejak tanggal 17 Mei tahun 2013. Oke, Yang 2013 ya. mana kami atau saya sendiri sebagai itu bekerja seorang diri dulu. Oke. Tidak ada siapa-siapa. Baru setelah saya bergerak, masyarakat tahu, dan di situ saya karena memiliki segala keterbatasan. Yang kalau teman saya Ibu Heni mungkin dengan segala sarana prasarana, kalau saya itu nol. Oke. Ya, mulai dari nol. Mulai dari nol ya. Dan itu hanya modal keberanian, dan dasarnya adalah saya peduli. Oke. Peduli dengan perempuan yang tidak bisa bersuara. Nah, Oke. di NDS ini sampai dengan sekarang terhitung dari sejak berdiri itu saya sudah lebih dari hampir dari 700 lebih ya. Oke, perempuan yang saya tangani. Oke. Yang saya tangani persoalan-persoalannya. Oke. Itu tidak saja dalam kelompok kategori anak, tetapi perempuan dewasa dan lansia. Oke. Sekarang ini yang manula ya. Oke. Yang membutuhkan perhatian dari kita. Oke, Orang-orang seperti kita yang kita Oke, baik. perlu berjuang bersama mereka dengan dasar kasih itu, ya, melayani dengan moto melayani dengan kasih. Oke, terima kasih Ibu untuk itu. Mungkin tahan dulu, dia punya yang lain supaya bentar kita. Oke, kita kembali juga kepada pertanyaan berikut saya ya. Ini kan kerja-kerja kemanusiaan ini ya. Dan itu punya dampak banyak hal gitu ya. Baik, sebelum kita masuk pada hal yang lebih mendalam dan itu, tema yang diangkat adalah gerak bersama, hentikan bias, stereotip, dan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, tema ini diangkat untuk merayakan Hari Perempuan Internasional yang kita rayakan pada hari ini tanggal 8 begitu ya. Dan itu pasti itu hari yang sangat bersejarah buat para pegiat kemanusiaan ini. Mungkin saya tanya dulu kepada Ibu Heni dan juga Ibu Afan, kira-kira tema ini bisa diangkat itu dengan satu konsep belakang apa itu, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa gitu ya. Terima kasih kepada Ibu Heni. Terima kasih sekali, pertanyaannya bagus sekali. Hari ini kita semua di dunia, terutama perempuan, itu merayakan satu hari yang paling istimewa sebenarnya, yaitu Hari Perempuan Internasional yang jatuhnya tanggal 8 Maret. Ada dua hal yang mendasar mengapa truk mengambil isu ini. Yang pertama, tema ini menjadi tema umum untuk seluruh perempuan, gerakan perempuan di dunia, untuk memperingati hari ini. Karena bias, stereotip, diskriminasi dan kekerasan itu masih saja terjadi sampai abad ini, abad milenial ini. Iya, betul. Dan kalau kita melihat ke sejarah bahwa tahun 1975 sebenarnya PBB dan seluruh dunia mengakui partisipasi perempuan di dalam pembangunan dunia ini dan mengakui hak-hak perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita mengusung tema ini? Itu untuk mengingatkan negara, untuk mengkoreksi negara, yaitu negara kita, di mana negara Indonesia sudah meratifikasi itu konvenan hak sipil politik dan juga SIDAO, itu konvenan yang menghindari atau menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan ternyata sampai saat itu hal itu belum terjadi di negara kita. Dan selain itu juga setelah meratifikasi juga negara kita sudah membuat satu undang-undang, itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 yang bentuk tanggung jawab moral negara kepada hak perempuan yang sampai sekarang belum setara dengan laki-laki. Baik, mungkin Ibu Afra bisa sampaikan 1-2 poin tentang tema ini. Iya, berkaitan dengan tema ini yang sangat luar biasa yang dirayakan pada hari ini untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia. Di sini saya melihat dari sisi stereotip dan kekerasan hampir, kalau saya dari kacamata dunia atau khususnya di Indonesia, terutama di Kabupaten ND,
40% sampai 66% itu kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Ende. Dan ini tantangan ya untuk para pengambil kebijakan ya, untuk memberikan suatu ya prosedural seperti apa kepedulian mereka ini seperti kami ini harapkan ya, sehingga kasus-kasus kekerasan itu tidak terjadi lagi dan tidak terjadi lagi. Ya. Nah, di sini kami sangat mengharapkan ya peran ya, bukan saja kami, tetapi peran negara dalam hari ini pemerintah Kabupaten Ende seperti apa ya, memberikan satu landas pijak, landasan pijak ya dalam mendukung kegiatan-kegiatan terutama Hari Perempuan perempuan sedunia ini, dalam rangka kita menghentikan ya itu di semua leading sektor ya. Saya percaya itu di setiap SKPD itu ada ya. Pasti ya. Baik dari pimpinan maupun sampai dengan bawahan itu kekerasan, baik kekerasan verbal, terutama kekerasan verbal itu yang saya amati. Meskipun kekerasan fisik itu berapa persen, tapi kekerasan verbal itu sering terjadi. Baik. Terima kasih Ji. Dengan tema ini ada beberapa poin yang disentil di atas itu ya. Ada biasnya, ada stereotype, dan ada diskriminasi. Mungkin beberapa term ini mungkin kadang-kadang masih asing bagi para pemirsa gitu ya. Bentuk-bentuknya itu seperti apa yang supaya bisa diketahui juga di kalangan para kaum perempuan ini ya. Supaya mereka juga mengerti yang seperti bias itu kayak apa. Atau stereotype, bentuk-bentuk sederhana praktis yang mungkin setiap hari mungkin terjadi juga dalam keluarga atau di sekolah atau di kantor seperti Ibu sampaikan tadi, atau apapun itu, mereka mungkin tidak sadari. Mungkin dengan ini kesempatan yang baik untuk menjelaskan kepada publik secara khusus pada kaum perempuan supaya mereka juga mengerti, oh ternyata ini juga termasuk kayak hal-hal kekerasan terhadap perempuan itu ya. Mungkin kita jelaskan dulu Ibu ini. Bias yang dimaksud itu bias gender. Jadi bias gender itu contohnya sangat sederhana. Peminggiran perempuan, misalnya di dalam satu rumah itu ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika orang tua punya dana yang terbatas untuk membiayai pendidikan anak, mereka lebih mengutamakan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Karena budaya patriarki tadi. Ya, itu salah satunya. Stereotype yang sederhana bisa kita lihat, misalnya seorang perempuan yang bekerja pada malam hari, ya. Dan ketika dia pulang malam hari, perempuan itu misalnya dia seorang janda begitu. Ketika dia pulang, terus dia sering digoncengi oleh temannya, misalnya teman kerjanya, karena sudah malam untuk keselamatan dia. Tetapi masyarakat selalu berpikir bahwa ini mungkin dia kerjanya tidak jelas, tidak benar, datang dengan seorang laki-laki yang mungkin saja itu dikategori teman tapi mesranya dia. Tetapi kalau dibandingkan seorang duda dengan posisi duda, dia boleh saja tidak pulang seharian dan pulang besok pagi pun masyarakat aman-aman saja. Yang disebut stereotype. Kalau yang disebut diskriminasi, jelas itu juga seperti itu. Lebih jelas. Ada peminggiran perempuan itu di nomor sekian dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya kalau jadi sekretaris itu harus perempuan. Kalau di dapur itu perempuan. Padahal tidak juga. Sekretaris kan itu bisa juga laki-laki. Jadi itu peminggiran laki-laki dan perempuan, tetapi yang paling dominan, yang paling mengalami dampak dari itu biasanya perempuan. Baik, mungkin Ibu Afra dalam praktek pendampingan segala macam, mungkin juga beberapa hal praktis ini bisa dijelaskan juga kepada publik. Iya, terutama saya di sini saya melihat dari sisi hukum. Daripada pendampingan, yang kebanyakan masyarakat ya atau orang yang tidak paham itu selalu menyalahkan perempuan. Benar, ya. Sebagai penyebab kejahatan. Pemicu kejahatan. Di sini saya melihat dari kadang orang menyalahi bahwa dia pakai pakaian yang tidak sopan. Tapi itu juga sebetulnya dia berpakaian seperti itu masuk dalam dunia kerja yang menuntut. Dia harus berpakaian seperti itu. Ya. Kemudian dalam jika sudah terjadi masuk ke dalam ranah hukum dan menjadi korban, ya itu sering dikatakan, kenapa kamu mau? Ini kata-kata